Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang interaksi dalam ekosistem. Nah, bisa kita lihat nanti di layar ya. Interaksi dalam ekosistem itu ada pengertiannya ya. Yang pertama, pengertian ekosistem itu apa? Ekosistem adalah sistem interaksi antara makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, ataupun mikroorganisme dan lingkungan fisik, itu baik tanah, air, ataupun udara. Nah, ukuran ekosistem itu bervariasi ya, dari kolam kecil hingga hutan yang hujan ya, dan mencakup berbagai habitat. Lanjut, itu komponen ekosistem. Komponen ekosistem itu terbagi menjadi dua. Ada komponen biotik, ada komponen abiotik. Nah, komponen biotik itu bagian dari ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Komponen biotik itu berperan dalam rantai makanan dan interaksi antar organisme. Jadi, kita sebagai manusia itu termasuk ke dalam komponen biotik ya. Yang kedua itu ada komponen abiotik ya. Komponen abiotik itu yaitu bagian dari ekosistem yang terdiri dari unsur-unsur non hayati, jadi yang tidak hidup gitu ya. Seperti apa? Contohnya seperti cahaya, suhu, air, udara, dan juga makanan. Nah, komponen abiotik itu biasanya mendukung kehidupan dan memengaruhi kondisi lingkungan tempat makhluk hidup tinggal gitu ya. Terus ada juga komponen biotik. Komponen biotik itu termasuk ke dalam produsen, konsumen, dan juga dekomposer. Selanjutnya itu ada interaksi antar komponen biotik dan biotik ya. Yang pertama itu ada predasi. Apa sih predasi itu? Nah, predasi itu adalah interaksi antara dua organisme di mana satu organisme atau predatornya itu memburu organisme yang lain atau sebagai mangsanya untuk bertahan hidup. Jadi untuk bertahan hidup itu kalau predasi harus memangsa hewan lain atau makhluk hidup yang lain gitu ya. Nah, terus ada juga simbiosis. Nah, kalau simbiosis itu interaksi erat antara dua spesies yang hidup bersama dengan hubungan yang bisa saling menguntungkan, bisa juga satu sama lain itu sama-sama menguntungkan, dan ada juga yang dirugikan gitu ya. Nah, simbiosis itu ada beberapa macam gitu ya. Di sini ada bagian-bagian dari simbiosis. Simbiosis itu yang pertama itu ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu adalah simbiosis yang hubungan antara dua organismenya itu saling menguntungkan. Jadi dua-duanya benar-benar diuntungkan. Itu namanya simbiosis mutualisme ya. Contohnya apa? Contohnya itu ada kupu-kupu sama bunga ya, lebah sama bunga, itu simbiosis mutualisme. Terus ada juga yang kedua itu simbiosis parasitisme. Kalau simbiosis parasitisme itu adalah hubungan di mana satu organisme mendapatkan manfaat sedangkan yang lainnya itu dirugikan. Jadi anu hiji mah diuntungkan, hiji dirugikan gitu ya. Itu namanya simbiosis parasitisme. Contohnya apa? Contohnya itu ada nyamuk sama manusia. Ya, nyamuk sama manusia itu termasuk ke dalam simbiosis parasitisme. Kalau manusia merasa dirugikan karena satu terganggu, yang kedua sudah jelas pasti kita digigit dan dihisap darahnya gitu ya. Sedangkan nyamuk merasa diuntungkan karena yang pertama dia menghisap darah kita, mendapatkan darah kita gitu ya. Dan yang keduanya dia juga bisa berkembang biak gitu ya. Makanya manusia dengan nyamuk itu termasuk ke dalam simbiosis parasitisme gitu. Yang satu diuntungkan dan yang satunya lagi dirugikan. Yang ketiga itu ada komensalisme. Simbiosis komensalisme itu adalah hubungan di mana satu organisme dapat manfaatnya sementara yang lainnya tidak terpengaruh. Jadi tidak merasa dirugikan dan tidak merasa juga diuntungkan. Itu namanya komensalisme. Gitu ya. Contohnya apa? Contohnya itu ada kerbau dengan burung ya. Nah, kerbau dengan burung itu kalau kerbau merasa tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Nah, sedangkan si burung mendapatkan manfaatnya yaitu ngambil si kutu dari kerbau, gitu ya. Itu manfaatnya. Ada lagi manfaat ada lagi contoh yang lain yaitu ikan remora dengan hiu. Kalau ikan remora itu mendapatkan keuntungan, yaitu apa? Yaitu mendapatkan sisa makanan dari hiu. Sisa makanan yang dari hiu makan itu dimakan sama ikan remora. Nah, itu manfaat yang didapatkan oleh ikan remora. Sementara ikan hiu tidak mendapatkan manfaat dan tidak merasa dirugikan juga, gitu ya, Pak? Nah, itu
termasuk ke dalam simbiosis komensalisme gitu ya. Nah, sekarang apa saja makhluk hidup yang kalian lihat dari slide-slide yang sudah tadi Ibu tampilkan? Ada yang ingin menjawab? Izin menjawab, Bu. Boleh, silahkan tulis. Ada macan, burung, rusa, serigala, ular, tikus, kupu-kupu, dan kerbau. Oke, betul. Kasih tepuk tangannya. Cukup sekian pembelajaran dan materi dari Ibu kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.